Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain bersama saya Satria Baja Hitam. Manusia, saya manusia ya. Oke, di episode kali ini kita akan bahas tentang beberapa hal teror, khususnya untuk Gus Robin ya, yang katanya ada beberapa message, beberapa pesan yang Di telepon, di WA saya ya mengaku-ngaku sangat Satrio Piningit dan Imam Mahdi. Bahkan ini beberapa waktu lalu ada beritanya ya tentang seorang yang mengaku dirinya adalah seorang Satrio Piningit dan Ratu Adil. Ada yang ngaku Imam Mahdi Dan ada juga yang mengaku Imam Mahdi. Oh, ada beritanya ya? Ada dua ini, tapi sudah minta maaf. Iya. Mereka bukan sebenarnya gitu. Ini dah saya takutkan, apalagi zaman-zaman susah kayak gini ya. Gimana gini ya cerita terornya? Saya kan pernah membuat video tentang Satrio Piningit, boleh dicek. Terus Imam Mahdi juga saya pernah buat. Satrio Piningit itu sering sekali saya bahas itu. Saya kok diteror ya, maksudnya di WA seperti ini di WA-nya. Assalamualaikum, apakah ini dengan Gus Robin? Salah sambung gitu. Benar sih jawabnya iya. Ingin konsultasikah kan gitu saya. Saya tidak perlu konsultasi. Apakah kamu tahu saya ini sebenarnya siapa? Ya saya tidak tahu, kan tidak ada fotonya, apalagi ini ya tidak ada fotonya loh. Foto profilnya Profilnya tidak ada. Kamu belum ada apa-apanya. Iya memang belum ada apa-apanya, saya kan manusia gitu. Saya adalah Satrio Piningit yang sebenarnya. Gitu dia bilang. Saya sempat konsultasi dengan dia. Malah Satrio Piningitnya bertanya sama saya tentang jodoh. Satrio Piningitnya ini kan cerai ya, duda ini. Terus itu dia bertanya jodoh dengan saya. Saya curiga dia yang ininya, biang keroknya selama ini. Terus kan saya kasih tahu tentang kecocokan kelahiran, sesuai kelahiran. Itu ada kok cara bacanya itu, seperti weton-wetonan. Dia berbalik, saya sudah tahu bang. Kalau sudah tahu ngapain bertanya, gitu kan cari aja jodohnya sendiri gitu. Nah, habis itu dia minta maaf, habis itu dia ngaku, abang harus tahu saya adalah Satrio Piningit gitu. Habis itu saya blokir, kesel saya. Sebelumnya karena saya mendapat teror seperti itu, di telepon saya dengan suara-suara aneh. Hello, kamu akui saya sebagai Ratu Adil tuh dah. Ratu Adil, pembawa cahaya gitu. Mungkin bawa senter. Ya bawa senter, mungkin ada obor ya, atau kompor gas mungkin mereka bawa ya. Saya kurang tahu ya. Ini dengan siapa? Saya Satrio Piningit, Ratu Adil, Budak Angon gitu. Ya mungkin nama KTP-nya mungkin Satrio Piningit nama KTP-nya. Ya tidak tahu saya, kurang tahu saya. Pokoknya saya diteror terus terusan nomor tidak dikenal. Saya neror saya. Kenalan dulu makanya sama nomornya supaya nggak. Setelah itu WA paling sering saya diteror. Saya kira itu di chat maksudnya. Ya di chat. Ini kan mengganggu sekali namanya. Jujur dalam hati, saya saja tidak tahu siapa itu Satrio Piningit. Kok saya disuruh ngakuin orang? Saya disuruh mengakui dia sebagai Satrio Piningit, sedangkan saya sendiri tidak tahu siapa itu Satrio Piningit sebenarnya. Kan aneh gitu. Nah teror ini benar-benar membuat saya pusing. Jangankan sampai saya mencari-cari siapa Satrio Piningit, toh juga biarpun ketemu sekarang Satrio Piningitnya, dia ngasih uang nggak? Dia ngasih kehidupan kita nggak? Belum tentu. Kecuali dia gini, bang, akui saya sebagai Satrio Piningit. Oke, tapi transfer 1.000 triliun ya? Ya bang, siap sekarang. Saya akan akui kamu, tapi secara pribadi. 1.000 triliun dolar Zimbabwe gitu ya. Kayaknya kayak gitu. Oke lah, secara pribadi saya akui, tapi secara publik tidak ya. Itu mungkin 1.000 triliun dolar Zimbabwe mungkin ya harga untuk satu telur mungkin ya. Satu telur ayam ya. Oke, ini juga banyak ya yang kita takuti adalah itu dipergunakan begitu dengan tujuan-tujuan yang tidak baik. Apalagi Imam Mahdi ya adalah sosok yang mungkin ditunggu-tunggu oleh agama Islam. Ini ditunggu-tunggu sosoknya, atau sosok legenda yang akan muncul di akhir zaman. Ini sudah ada kasusnya, itu yang ngaku-ngaku sebagai
Imam Mahdi, dia nikahi orang wanita di bawah umur, terus Iya. menikahi wanita-wanita itu banyak dia nikahin wanita. Ya, yang takuti saya itu, maksudnya Terus dimanfaatkan hal seperti ya, itu. iya kalau nikahin ya benar itu. Nikahin habis nikahin melarikan diri, tidak menafkahi. Terus seperti itu berlanjut dengan kata-kata dia adalah Imam Mahdi. Orang yang agamanya kurang kuat atau tidak pernah mendengarkan hal-hal yang penting dari media sosial itu akan terjebak. Ya, masalahnya jangankan seperti itu ya. Kadang-kadang hal yang simpel ya, ada juga yang percaya. Ya. Makanya Saya ya gini loh, kalau menurut saya sih ya, nggak mungkin seorang Imam Mahdi ataupun Satrul Piningit mengakui dirinya sendiri. Begini ya, nama Imam Mahdi dan Satrul Piningit itu adalah sebuah gelar ya. Gelar yang diberikan oleh manusia, bukan gelar yang dia sendiri buat. Jadinya ketika dia memimpin suatu pergerakan atau memimpin suatu pemerintahan nanti, itu yang memberikan gelar adalah orang-orang, bukan kita. Gelar itu diberikan oleh orang-orang, bukan kita nyebut diri kita sendiri sebagai itu. Jadi kalau gelar itu, sebutan itu, biarkan orang-orang menamai. Contoh, orang-orang menamai saya BTS Lover, bukan Ekstrem Global, bukan Ekstrem Global gitu. Apa namanya? Manusia, Panci, pengorengan. Kasih tahu nama saya itu Batu. Bukan batu, apa namanya? Nasi. Sang anggap ya. Sang Segoro Pantai. Segara. Segoro Pantai. Anggap Sang Segoro Pantai. Anggap saya dikasih nama Sang Segoro Pantai. Jadi saya nggak terima. Kenapa? Nama saya lebih bagus, Gus Robin XAL. Begitu. Orang-orang boleh memberi nama saya siapa. Misalkan Panglima Wong Gendeng gitu. Bukan Panglima Giri kurang 2 Gunung Bukit. Ya, artinya sebenarnya itu kan penyebutan ya untuk seseorang yang layak gitu kan. Ya. Dan penyebutannya bukan 1-2 orang, 10 orang, tapi banyak orang. Banyak ini bisa jutaan, bisa ratusan juta orang yang menyebutkan dia adalah Imam Mahdi atau Satrul Piningit gitu kan. Bukan dia sendiri ngasih nama. Halo, saya adalah Satria Bajaringan gitu kan, bukan ya kan. Itu kan sudah aneh ya. Masalahnya adalah ada orang yang mempercayainya. Mungkin saja ya, mungkin mereka ini juga bisa dihipnotis gitu mungkin ya. Diberi kayak dicuci otaknya. Iya, makanya seperti dihipnotis, cuci otak ataupun diberikan apa? Angan-angan. Iya, betul. Nanti kamu akan mendapatkan tempat tempatnya jadi pemerintahan gitu. Mungkin pemerintahanku itu mungkin. Ya, mungkin nanti kamu akan jadi permaisuri selir dan mendapatkan apa gitu kan ya. Ya, selir di balik batu. Apa selir di balik batu? Selir di balik batu itu kan selir apa namanya? Selir gelap. Lempar tangan emangnya? Lempar tangan. Selir simpanan. Sembunyi batu. Selir simpanan artinya, selir di balik batu. Oh. Lempar tangan sembunyi batu gitu ya. Iya. Jangan-jangan habis manis sepah dibuang. Ataukah kamu akan menjadi selir habis sepah manis dibuang gitu ya. Selir tebu gitu. Habis manis sepah dibuang gitu. Selir tebu. Ya, kalau misalkan nih, kalau kita ngomongin di ekspedisi yang lain ya, gaib. Kalau secara akhirat itu gimana? Ada nggak mendapatkan hukuman orang-orang yang mengaku seperti itu? Ya, apa? Dia itu menistakan agama. Maksudnya kenistaan, penistaan agama ya, maksudnya ya. Penistaan agama, pembohongan publik, itu membohongi banyak orang. Terus kalau menikah itu, terus habis itu tidak menafkahi itu dosa. Iya. Dosa besar itu termasuk. Karena itu ada di agama, tidak boleh seperti itu. Jadi ini dosanya berlipat-lipat.
Ya kalau dia tidak ada menikah dengan siapapun terus ngaku-ngaku saja seperti itu, ya memang masih bisa diampuni dah, apalagi minta maaf. Lantas kita kan ngomongin Imam Mahdi dan Satrio Piningit. Kalau Gus Robin lihat nih sebenarnya sudah adakah? Sudah, tapi di mana itu saya tidak tahu. Sudah ada. Sudah ada, maksudnya ini wujud orangnya ya? Orangnya sudah ada. Kedua-duanya sudah ada, tapi beda ya. Imam Mahdi ya Imam Mahdi. Munculnya bukan di Indonesia, tapi munculnya itu di negara Asia Timur. Ya, munculnya nanti akan sempat muncul di Arab dan di dekat Arab. Lahirnya katanya di dekat negara Arab, tapi negara apa itu saya kurang tahu. Tapi dia akan ke Arab. Tuh, kenapa? Oh, maksudnya bukan lahirnya di Arab, tapi dia akan ke Arab. Cuma lahirnya nggak tahu di mana. Terus kalau dibilang di Indonesia kan nggak nyambung, jaka sembung. Terus kedua itu apa namanya, Satrio Piningit. Nah, Satrio Piningit baru produk Indonesia asli. Produk Indonesia. Lahirnya di Indonesia, orang Indonesia. Satu Adil juga kan namanya nama lain dari Piningit ya. Piningit. Ini ada yang waktu itu menyebutkan bahwa di berita yang kemarin ini dia adalah dua orang nih, satu Piningit, yang satu Ratu Adil. Perempuan tuh. Iya. Sama aja sebutannya. Iya, maksudnya ini kan Satrio Piningit ini memiliki nama lain, Ratu Adil. Budangon juga. Budangon juga. Sama. Sebutan yang sama ya, untuk satu sebutan gitu ya, artinya menjurus ke satu hal ya, artinya ya. Agar tidak dibohongi oleh siapapun, jangan pernah percaya orang-orang ngaku seperti itu, Satrio Piningit, Ratu Adil, Budangon, ataukah dia ngaku apalagi Imam Mahdi, nggak jaka sembung lagi gitu, nambah jaka sembung. Kalau Satrio Piningit masih masuk akal orang Indonesia. Tapi jangan percaya, karena Satrio Piningit itu dia saja tidak tahu dia Satrio Piningit. Dia sendiri tidak tahu dirinya Satrio Piningit. Tiba-tiba dia disebut Satrio Piningit nanti. Katanya gitu. Gelarnya, oh ini ternyata dia Satrio Piningit. Orang-orang ngasih gelar gitu. Dia juga bingung gitu. Jadi kalau orang seperti ini tuh, Tuhan itu menyimpan rahasianya sampai pada waktunya. Jadi tidak ada pahlawan itu ngaku pahlawan. Dia itu diberi nama pahlawan oleh orang lain. Gelar pahlawan itu diberikan oleh orang lain, bukan kita sendiri yang menganggap diri kita pahlawan. Apalah arti sebuah gelar ya gitu. Jangan baru seandainya dia, oh saya adalah pangeran Jagat Raya gitu, pangeran samudra, ya samudra, angkasa, samudra, bumi, luar angkasa, planet, samudra, bumi makmur sentosa. Samudra, bumi, pangeran samudra, bumi, makmur sentosa, ya misalnya kayak gitu ya apalah arti nama gitu. Ya, misalkan saya adalah Imam Mahdi itu di Indonesia gitu ya. Kan jaka sembung bawa kancil ya. Nggak nyambung bocil. Oke, gitu saja mungkin ya Gus Robin ya. Kita membuat video ini adalah agar teman-teman waspada gitu loh. Tidak ada yang dibohongi lagi ya. Ya, seperti tidak dibohongi lagi dan tidak diteror lagi ya, gitu saya, please ya Tuhan gitu, ya Tuhan. Please ya Tuhan, dan please netizen. Jangan suruh saya mengakui Anda sebagai Imam Mahdi dan Satrio Piningit ya, atau Ratu Adil atau Budangon, ataukah kalian akui saya bang sebagai Spider-Man, atau akui saya sebagai The Avengers. Kagak akan. Saya sendiri, kalian boleh mengakui saya sebagai Gus Robin XAL karena memang saya Gus Robin. Kalian boleh mengakui saya sebagai manusia karena saya memang manusia. Itu yang real. Gus Robin XAL adalah manusia real. Bang, akui saya Tuhan. Wah, itu sebentar dulu. Ada loh yang KTP namanya Tuhan. Ya, saya kurang tahu saya. Ada loh. Itu beneran ada. Itu biarin aja. Ada banyak sih KTP yang aneh. Ada yang namanya setan. Iya beneran. Ada. Itu nama asli loh, nama lahir. Ada namanya Selamat Hari Raya gitu. Ada. Ya mungkin nama kan untuk orang tua itu adalah keinginannya ya, keinginannya supaya anaknya menjadi apa itu selama hari raya, mungkin supaya selamat sentosa mungkin. Saya juga gitu berjuang demi anak. Sekarang sebenarnya keinginan saya itu ya
ingin memberi nama juga kadang-kadang, namanya Bagus Bumi Bulan. Tapi B3 ya, B3 Bagus Bumi Bulan. Cuman takutnya dokter nanti saat vaksin anak saya itu kan vaksin polio atau apa sih, nggak konsentrasi jarumnya itu nanti goyang. Siapa nama anaknya Gus? Gitu. Bagus Bumi Bulan. Enggak gitu jadinya kayak gitu vaksinnya. Wah, aku tercengang gitu. Wow gitu ya. Wow. jadi kan dokter. Wow deh. Au. Ada yang au. Namanya siapa Gus? Kamu nanya gitu nah. Gitu. Gitu Gus. Namanya siapa? Anaknya. Kamu nanya. Jangan santet anak saya. Jangan ibu nanya atau pak dokter nanya siapa anak saya. Pasti ingin nyantet anak saya. Misalnya kan, ini ngasih nama anak kok jadi kayak password wifi ya. Iya. Oke, itu aja sekian ya untuk untuk video kali Iya, ini. pasti kalian juga ingin memberi nama anak aneh-aneh, tapi kan malu ya. Contoh, aku tersenyum. Siapa namanya? Nama anaknya aku tersenyum gitu. Pasti au. Jika ditanya orang lain. Udah selesai. Videonya udah selesai. Selesai. Jangan lupa untuk di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika kita ada video baru ada notifikasinya. Ya, saya kasih pesannya, kalian berjuang saja demi keluarga kalian. Kalian bekerja dengan baik, itu berusaha. Seperti saya ya berusaha gitu, berjuang demi keluarga apapun gitu. Gak usah mikir-mikir aneh-aneh gitu, kayak tadi ya gitu. Please, jangan teror saya ya gitu. Cari orang lain saja. Ini boleh ini diteror Gus Yogi ya. Teror aja dia gitu. Jangan teror saya gitu. Saya pusing nyari uang untuk keluarga saya. Jangan teror saya dengan nama-nama itu gitu. Teror goreng gitu ya. Teror rebus kan enak ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramu Santi. Om Santi Om. See ya.